Ketika orang mau bertanggung jawab dengan pilihan hidupnya, orang itu lambat laun pasti akan berjalan kepada arah kesetiaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian orang juga akan mengalami kebahagiaan. Banyak orang mengalami bagaimana perkawinan saya itu tidak bahagia. Perkawinan saya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan onak duri. Yang salah siapa? Yang salah apakah orang yang berbicara ataukah orang lain yang mengompori perkawinan dirinya sehingga perkawinan itu bisa dikatakan tidak bahagia? Maka di sini Yesus sekali lagi mengatakan unsur kebahagiaan itu haruslah berawal dari komitmen. Berawal dari komitmen bagaimana di awal dia sudah berjanji bahwa ia mencintai sesamanya atau mencintai wanita atau pria yang dicintainya itu tanpa syarat. Cinta itu sifatnya tanpa syarat. Tidak ada cinta yang dengan syarat, itu tidak ada. Sehingga cinta yang tanpa syarat itu jika dibarengi dengan komitmen yang benar-benar ada muncul di dalam dirinya sendiri, maka lambat laun dia pasti akan bisa menghidupi apa yang menjadi pilihannya ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan permenungan ini kita semakin bijak dan semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Ia membebaskan kita dari musuh kita, kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan tentang komitmen yang mendorong kita untuk selalu bahagia dan selanjutnya senantiasa hidup mengutamakan kehendak Tuhan. Mari kita hening sejenak. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengutus Putramu Tuhan kami Yesus Kristus untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami. Mampukanlah kami untuk selalu ingat akan kasih setiamu dan berusaha hidup sebagai umat kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem. Engkau berasal dan lahir dari tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong, engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga tidak digosok dengan garam, atau dibedung dengan kain lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, tak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu,
terdorong rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, karena orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-dendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar, seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan dikau. Demikianlah sabda Tuhan Allah, dan demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, dan memberi engkau sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, serta selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung dan pada telingamu, serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyhur di antara para bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan kemasyhuranmu kau gunakan untuk bersundal, dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, engkau akan teringat-ikat akan masa lampau dan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan masyurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion.
Sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat jinah. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, berkomitmen sebagaimana yang saya ungkapkan di dalam kata pengantar, seringkali hanya diartikan sebagai suatu ikatan perjanjian. Tetapi berkomitmen itu sendiri sebenarnya sudah mengandung tidak hanya mengikatkan perjanjian, tetapi lebih-lebih juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah diikat. Lalu berikutnya juga mengandung rasa setia, mau untuk tekun dan menghidupi segala apa yang sudah diikat. Di sini kita mendengarkan baru saja bagaimana ketika Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan bahkan kepada para murid tentang arti perkawinan. Perkawinan dikatakan oleh Yesus di sini adalah perkawinan itu sifatnya kekal dan sekaligus mengandung unsur yang suci atau sakral. Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan itu terlibat di dalamnya. Maka bagaimana ketika perkawinan itu bisa dikatakan hanya untuk memenuhi atau untuk melegalkan unsur hawa nafsu belaka, maka bisa dipastikan pernikahan atau perkawinan itu tidak sifatnya bukan hal yang sakral lagi, tetapi sifatnya lebih pada unsur dimanipulasi oleh orang atau manusia itu sendiri. Tetapi perkawinan pada dasarnya itu adalah sakral, itu adalah bisa dikatakan suci karena Allah atau Tuhan itu terlibat di dalamnya. Sehingga lagi-lagi Yesus mengatakan di dalam perkawinan semua itu tidak mengenal perceraian. Mengapa tidak mengenal perceraian? Karena Tuhan yang mempersatukan manusia, bukan manusia yang mempersatukan sesamanya, tetapi Tuhan. Sehingga lebih-lebih bahwa Tuhan itu haruslah yang bisa dikatakan menjadi awal
terjadinya unsur perjanjian atau ikatan pernikahan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, maka segala sesuatu pilihan hidup, entah perkawinan, entah hidup selibat, itu juga haruslah ada komitmen, bukan sekadar di atas kertas menulis suatu perjanjian dan harus ditaati, tetapi lebih-lebih adalah untuk selalu mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dipilih, dengan apa yang telah menjadi pilihan hidupnya, bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian ketika orang mau bertanggung jawab dengan pilihan hidupnya, orang itu lambat laun pasti akan berjalan kepada arah kesetiaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian orang juga akan mengalami kebahagiaan. Banyak orang mengalami bagaimana perkawinan saya itu tidak bahagia. Perkawinan saya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan onak duri. Yang salah siapa? Yang salah apakah orang yang berbicara ataukah orang lain yang mengompori perkawinan dirinya sehingga perkawinan itu bisa dikatakan tidak bahagia? Maka di sini Yesus sekali lagi mengatakan unsur kebahagiaan itu haruslah berawal dari komitmen. Berawal dari komitmen bagaimana di awal dia sudah berjanji bahwa ia mencintai sesamanya atau mencintai wanita atau pria yang dicintainya itu tanpa syarat. Cinta itu sifatnya tanpa syarat. Tidak ada cinta yang dengan syarat, itu tidak ada. Sehingga cinta yang tanpa syarat itu jika dibarengi dengan komitmen yang benar-benar ada dan muncul di dalam dirinya sendiri, maka lambat laun dia pasti akan bisa menghidupi apa yang menjadi pilihannya ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan permenungan ini kita semakin bijak dan semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam. Dialah yang mengingat kita dalam kerendahan kita, dialah yang membebaskan kita dari para lawan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu melalui pengorbanan putramu yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Mampukanlah kami untuk selalu setia kepadamu sampai kelak kami Kau persatukan dalam himpunan para kudus di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.